sektor B. Ayat hafalan hari ini tertulis di Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan anak sekolah minggu dengan di Tuhan. Inilah tandanya anak yang baik nanti masuk surga. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan buah yang manis atau yang asam. Hai anakku, manis ya. Bila kita ingin dapat buah yang manis, benih harus ditabur di tanah yang subur. Teman-teman, nama saya Francisco William dari SD. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Hai Inan, saya Deborah dari sektor D. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan. Ayat hafalan hari ini saya bacakan dari Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Saya Bintang Praduga dari sektor D. Saya mau mengucapkan hafalan hari ini dari Amsal 6 ayat 20. Beginilah firman-Nya. Shalom Minang, saya Seta dari sektor D dan saya dari kelas tengah. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Shalom semuanya. Ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Dari sektor A. Saya akan menghafalkan ayat hafalan saya Amsal 6 ayat 20. Hai
Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibu kami. Enak mana? Buah yang manis atau yang asam? Manis ya. Bila kita ingin dapat buah yang manis, benih harus ditabur di tanah yang subur. Dalam Minang, di sini kami akan menghafalkan ayat hafalan. Nama saya Nisa dari sektor A. Dalam Minang, nama saya Nadia dari sektor A. Di sini kami akan menghafalkan ayat hafalan. Hebat kan? Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya di hari minggu ini? Luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Kakak Nova, apa kabarnya hari ini? Sangat luar biasa Inang. Inang apa kabar? Baik dan luar biasa juga hari ini, di pagi hari ini kita mau mengadakan ibadah online bersama anak-anak sekolah minggu di rumah. Iya, Inang. Inang minta anak-anak sekolah minggu duduk yang rapi, Alkitabnya sudah disediakan, pakai baju yang cantik, duduk yang rapi, ajak teman-temannya dan orang tuanya juga. Iya, Nah, Inang. di sini sudah ada guru-guru sekolah minggu yang lain ya sama Inang Pikar. Sekarang kita mau mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin, kita bernyanyi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Ya Bapa, berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Bapa yang baik, berkati juga Tuhan buat anak-anak sekolah minggu Tuhan yang berada di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa, supaya mereka dapat dengar-dengaran ya Bapa akan firman Tuhan dan akan guru-guru sekolah minggunya Bapa. Berikan kepada mereka Bapa roh hikmat dan takut akan Tuhan ya Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus kami guru-guru sekolah minggunya. Berikan kami hikmat bijaksana yang lebih lagi ya Bapa. Bapa yang baik, berkati juga Tuhan kedua orang tua adik-adik sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, berikan panjang umur, rezeki yang melimpah ya Bapa. Bapa yang baik, kami manusia yang tidak luput dari dosa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menjadi anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu dari sekarang sampai sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau gerak dan lagu. Coba kita bilang kakak Nova, Laskar Kristus gitu. Oke, nah. 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yes, saya. Adik-adik di rumah sudah berdiri semua. Sekarang kita mau nyanyi lagu ya Kak Nova ya, lagu Pure lagu sama baru. Yesus Pokok. Pokok. Pokok.
kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Ayo adik-adik, kita satukan hati, tapi tunggu dulu. Nanti Tante bilang kita satukan hati kita, ternyata di samping masih ada yang bermain-main. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa atas berkat yang kau berikan kepada kami hingga pada saat ini, pagi yang cerah kau berikan ini Bapa, kami dapat memuji dan muliakan namamu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, dan engkau berikan anak sekolah minggu telinga yang mau dengar-dengaran, supaya apa yang didengarkan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang nas cerita firman Tuhan kita tertulis di, semuanya sudah pegang Alkitab kan? Tadi kan Ninang Elora sudah ingatkan kan sebelum ibadah, ambil Alkitabnya, sediakan di depan. Sudah? Nah sekarang buka Alkitabnya di Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Tante bilang sekali lagi ya. Di Injil Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Sudah? Alangkah baiknya Tante bacakan untuk kita semua ya. Dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam sesuatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Tante baca sekali lagi ayat 11 ya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Tante mau bertanya dulu, apa sih benih? Anak sekolah minggu, Erika, apa sih benih? Ya, benih itu adalah biji tanaman yang tumbuh menjadi tanaman.
contohnya seperti padi. Padi kalau kita tumbuh, kalau bijinya kita buat, kita tanam, dan kita merawatnya dengan baik, kita siram, ada rumput kita cabut, pasti akan mendapatkan buah dan hasilnya yang baik. Dan jikalau satu sisi lagi ada menanam biji padi, tapi dia itu satu kali menyiramnya, dua hari dalam satu kali menyiramnya, sementara yang tadi dia 2 kali dalam satu hari menyiramnya. Nah, teman ini menyiram padinya 2 hari dalam satu kali. Dan hasilnya gimana adik-adik hasilnya? Mana yang lebih berbuah? Pastinya yang pertama. Nah, seperti anak sekolah minggu, ada 4 ciri-ciri anak sekolah minggu yang Tante ambil dari sini, yaitu di ayatnya kelima. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, Tante ada gambar. Benih yang jatuh di pinggir jalan, nampak kan? Jelas? Benih yang jatuh di pinggir jalan seperti anak sekolah minggu mau mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Contohnya, anak sekolah minggu rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin menghafal ayat-hafalan. Tapi setelah dia sudah di rumah, apa yang disuruh orang tuanya tidak didengar. Dia lebih mementingkan game. Nah, itulah contoh salah satu benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Nah, benih yang jatuh di tanah yang berbatu seperti anak sekolah minggu yang mau mendengar firman Tuhan tapi tidak mau membagi atau tidak mau menceritakan kepada temannya. Contohnya seperti anak sekolah minggu. Dia mengerti akan firman itu, tapi dia tidak mau membagi kepada temannya. Justru adik-adik sekolah minggu mengejek dia, memberi dia ejekan dan berantem, membuat rusuh. Nah, memang dia tumbuh di tanah yang berbatu, tapi tidak berbuah. Nah, yang ketiga, yang Tante ambil yaitu jatuh di tanah bersemak duri. Nampak kan adik-adik jelas? Duri itu tajam kan? Nah, jatuh di tanah semak duri seperti anak-anak sekolah minggu yang mau mendengar firman tapi tidak melakukan. Gimana sih Tante tidak melakukan? Iya, dia rajin ke sekolah minggu, dia dengar apa yang dibilang tantenya. Dia dengar akan firman Tuhan, tapi sama orang yang di luar sana yang tidak mengerti tentang firman. Contohnya, suka omong-omong kotor. Nah, yang keempat, jatuh di tanah yang baik. Jelaskan adik-adik lihatnya. Jatuh di tanah yang baik. Seperti anak sekolah minggu yang mendengar, melakukan, dan memiliki perubahan dalam hidupnya. Supaya seperti lagu kita tadi, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Contohnya, anak sekolah minggu rajin ibadah, tapi apa yang disuruh orang tuanya di rumah dia melakukannya. Tidak marah-marah dan tidak bersungut-sungut jikalau disuruh orang tuanya. Nah, Tante mengambil kesimpulan dari perumpamaan seorang penabur tadi, yaitu tentang anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu
diajak untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh dengan ibadah. Tidak hanya dengan duduk cantik, baju cantik, tapi tidak ada yang didengar, tidak ada yang dibawa oleh dari gereja. Nah, Tante mau anak sekolah minggu diajak untuk mempersiapkan diri sungguh-sungguh lagi dalam mengikuti ibadah, supaya ada sukacita yang dibawa dari gereja ke rumah. Dan jikalau ada orang tuanya bertanya apa sih tentang firman-Nya tadi, pasti kita bisa menjelaskan kepada orang tua kita. Dan apa sih tadi, apa sih Boru, kata mama kita ya, apa sih Boru tentang firman-Nya tadi di sekolah minggu? Kayaknya tadi mama senang kali loh lihat kalian di sana gitu ya. Nah, dan kalau kita duduk rapi, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, pasti ada yang kita dapat dan kita ceritakan kepada orang tua kita. Nah, dan anak sekolah minggu bisa melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian firman dari Tante. Ayat hafalan kita tertulis di 1 Petrus 1 ayat 23. Tante ulangi ya, ayat hafalan kita tertulis di 1 Petrus 1 ayat 23. Sudah? Nah, sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan pada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami dapat mengucap syukur kepadamu. Di mana tadi kami, yaitu tema kami, benih untuk firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu tadi dapat dilakukan anak-anak sekolah minggu dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu benih ditabur di tanah yang subur Tuhan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bernyanyi. Dia mengajar dan menopang.
Tante baca ayat persembahan kita tertulis di 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita kumpulkan persembahan kita. Satukan hati kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang ada di tata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, di mana pada saat ini kami sudah selesai akan ibadah online kami, walaupun kami ibadah online tapi kami tetap memuji nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkati Tuhan Yesus tangan-tangan anak sekolah minggu yang memberikan persembahan. Kiranya Engkau lipat kali gandakan Tuhan Yesus berkat kepada orang tua mereka. Ya Bapa, Engkau berkati tim musik kami, Engkau berkati mereka dalam sekolah mereka, dalam lingkungan keluarga mereka ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkati juga tim peralatan musik kami. Ya Tuhan Yesus, adapun guru-guru sekolah minggu yang belum dapat hadir, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dimanapun berada. Ya Bapa, Engkau sempurnakan doa kami ini di dalam doa yang Engkau ajarkan. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, selamat hari Minggu dan sampai jumpa di minggu depan.